apa kabar Anda semua? Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-18. Jadi tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tetapi kelihatannya masih ada yang belum ikhlas meninggalkan jabatan, Bung Rocky ya. Ya, semua nggak ingin meninggalkan jabatan karena yang mereka hitung cara meninggalkannya tuh. Dan itu yang jadi kalkulasi. Ya. Kalau dia terjadi secara drastis, maka dia nggak bisa nulis biografinya nanti. Jadi meninggalkan jabatan kan bagian dari biografi pejabat. Ya. Nah, saya mungkin belum waktunya kita meralat, tetapi kita melihat ada perkembangan yang menarik dari KPK ini dalam kasus dengan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Kan kita sejak lama selalu skeptis, ini paling juga nanti menguap di tengah jalan. Tapi ini perkembangan terbaru setelah melakukan penggeledahan di kantor dan di rumah Aziz Samsudin, KPK mengaku menemukan bukti-bukti ini berkaitan dengan suap, atau orang media juga menyebutnya pemerasan dari anggota dari penyidik KPK terhadap Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini, Bung Rocky. Bagaimana Anda melihat, apakah ini serius, ataukah memang ini menunjukkan ada perubahan konstelasi? Kita lihatnya, kita soal penegakan hukum itu. Tapi kalau soal perintah politik, ini jadi serius. Ya. Karena bagaimanapun Aziz itu adalah satu garis dengan bupatinya yang adalah Golkar. Dan berarti ini semacam insider trading di dalam partai Golkar. Jadi soal partai Golkar tuh. Dan itu terhubung dengan desain-desain makro menuju 2024. Upaya mungkin untuk jangan-jangan ada yang mau mengkudeta partai Golkar dengan mengumpankan Aziz Samsudin. Kita selalu harus curiga dengan kegiatan-kegiatan non legal yang beroperasi di dalam soal-soal korupsi itu. Jadi kita tunggu perkembangan sambil kita menduga bahwa variabel politik akan sangat kuat. Dan ini akan menjadi santapan baik bagi para analis yang ingin melihat konstelasi baru di dalam tukar tambah politik Presiden Jokowi. Oke, kalau kita menggunakan analisa linier gitu yang sama terjadi, kan tidak mungkin Aziz dicokok oleh KPK karena dia bagian dari rezim kekuasaan, kan begitu Bung Rocky. Kalau kemudian tapi ternyata kemudian dicokok juga oleh KPK, ini kan berarti seperti saya sebut tadi sedang ada yang berubah nih pada konstelasi dalam hal ini semacam di pemerintahan lah, koalisi di kalangan di pemerintahan. Jadi kita lihat kalau betul-betul KPK serius, itu artinya kan mestinya KPK seperti biasa kalau kita duga itu normalnya KPK nggak berani. Jadi kalau dia berani itu artinya ada perubahan konstelasi di istana yang memungkinkan KPK untuk meneruskan kasus ini. Nah, perubahan konstelasi itu tentu terhubung dengan kasakusuk untuk memastikan koalisi yang menguatkan Jokowi siapa aja tuh. Jadi sinyal bahwa Golkar misalnya ketemu dengan Nasdem, Golkar berupaya untuk bikin pembicaraan dengan PKS bicara dengan PDIP. Semua ini kan menimbulkan satu dugaan ada skenario baru yang sedang terbentuk. Dan ini yang hendak diujikan pada kasus Aziz Samsudin. Ya, dan selama ini kan kita publik memahaminya bahwa Pak Jokowi itu adalah kader PDIP. Tetapi juga publik memahami bahwa Pak Jokowi tidak happy dengan posisinya yang hanya sebagai petugas partai. Artinya apa? Kan Golkar, kemudian partai-partai lain dan sebagainya itu adalah bagian dari bargaining Pak Jokowi terhadap PDIP maupun cara dia bertahan dalam kekuasaan. Ini orang biasa aja, apalagi kalau presiden terus-menerus dicap sekedar sebagai petugas. Jadi dia menganggap bahwa dalam periode terakhir ini dia mau tunjukkan bahwa dia ada otonomi itu. Dan otonomi itu mesti diatur melalui satu peristiwa politik. Jadi perencanaan politik di istana itu akan berimbas pada keputusan KPK terhadap kasus Aziz Samsudin. Kenapa? Karena Aziz Samsudin adalah Golkar dan suara sebagai DPR, kemampuan Golkar untuk menghimpun kekuatan secara formal itu dengan mudah dibaca oleh Presiden sebagai peluang. Entah peluang dia untuk pindah gerbong atau memang Golkar yang ingin untuk menantang Presiden. Maksimalkan dong kepemimpinan Anda di periode kedua ini. Nah, kalau dia mau maksimalkan, dia nggak mungkin ada dalam koalisi dengan PDIP karena dia akan tetap diatur oleh PDIP itu. Jadi kira-kira itu tuh, ini hal yang psikologi biasa aja tuh, yang nanti akan menimbulkan analisis macam-macam.
Oke, tetapi sebenarnya indikator apakah betul memang terjadi perubahan konstelasi itu nanti kita bisa lihat dari dinamika internal Golkar ya, Bung Rocky. Karena biasanya dengan begini akan diikuti oleh dinamika internal dan itu kita bisa mengerti bahwa oh memang betul-betul sedang terjadi ini perubahan konstelasi. Saya kira begitu, dalam seminggu 2 minggu nanti ada semacam usulan KLB lah atau macam-macam itu. Jadi ini paket yang udah direncanakan. Dalam analisis saya ini paket yang udah direncanakan untuk memulihkan semacam aura politik istana. Kan politik istana sekarang kan terbaca cuma semacam ketegangan antara Jokowi dan Megawati. Itu aja kan. Dalam periode kedua Pak Jokowi cuma itu tuh. Nah Pak Jokowi tentu ingin lihat dinamika baru tuh, atau menghasilkan dinamika baru. Ya. Kebetulan ada kasus, dan kasus ini ya, blessing in disguise, memungkinkan perubahan politik di dalam, ini bukan perubahan politik nasional, ini baru perubahan politik di dalam rezim itu, dan itu pertanda bahwa eskalasinya akan tumbuh karena PDIP tentu akan bikin komentar politik atau gerakan politik lain tuh. Jadi menarik sebetulnya dinamika ini selama kita masih percaya bahwa kekuasaan itu tidak mungkin utuh. Kan kita selalu percaya kekuasaan tidak utuh. Ada yang percaya kekuasaan itu utuh. Enggak. Kita selalu percaya kekuasaan itu potensi untuk retak. Maka variabel Aziz Syamsuddin ini potensial untuk menerangkan potensi retak itu. Oke. Jadi artinya sebenarnya jangan kemudian publik optimis, oh sekarang ternyata KPK sudah kembali keberaniannya. Bukan itu ya. Ini lebih pada soal politik menurut Anda ya? Betul. Jadi jangan anggap bahwa KPK itu moralnya udah pulih, enggak. Tetap aja kita tahu KPK itu ditawan oleh semacam pola di dalam kekuasaan. Jadi KPK itu tetap orang lihat sebagai bayangan wayang aja. Jadi kalau wayangnya bagus, itu artinya ada perintah dari dalang supaya tampilkan cerita yang bagus itu. Dalang yang mengatur kita. Jadi sekali lagi kita mesti pisahkan antara KPK sebagai lembaga hukum yang seharusnya menegakkan keadilan dan KPK yang tidak mungkin lepas dari pengaruh kekuasaan karena peristiwa politik pengangkatan komisioner KPK yang sangat syarat politik. Yang ketiga adalah melihat bahwa peristiwa di KPK harus kita hubungkan dengan upaya untuk mengatur ulang orkestrasi kekuasaan di dalam istana, karena Presiden Jokowi dalam periode berikutnya harus menunjukkan betul bahwa dia itu presiden, bukan sekedar sebagai petugas partai. Dan untuk itu beliau tidak bisa mengandalkan PDIP ya, beliau harus melihat partai-partai lain di dalam koalisi itu. Ya, dia paham sekarang bahwa kalau dia terus mengandalkan PDIP, itu artinya orang nggak akan catat dia sebagai presiden, tapi sekedar sebagai anggota PDIP yang ditugaskan jadi presiden kan. Karena itu juga di catatan buku kenangan nanti sebagai presiden biasanya nulis biografinya, dia mesti tulis itu. Nah selain itu memang orang mungkin melihat bahwa politik Indonesia harus mulai masuk dalam cara lain selain mengandalkan relasi final antara presiden dan PDIP. Dan Ibu Mega tentu dalam usianya sekarang ingin mempertegas bahwa dia mengendalikan negara, dia mengendalikan politik. Yang beliau lupa, dinamika di istana itu juga bisa tidak sesuai dengan hasil rapat di DPP PDIP itu. Oke. Nah, jadi artinya apa yang terjadi pada Aziz Syamsuddin ini harus kita lihat dengan dinamika yang terjadi juga di PKB. Kan beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada wacana KLB di PKB dan sebagainya. Itu saya kira jadi apa kalau kita membaca makro politiknya seperti itu ya? Ya, itu paket hemat lah. Jadi Jokowi mungkin menganggap udahlah saya bikin blok baru. Dan blok baru itu setelah dihitung-hitung lebih menguntungkan ketimbang pakai blok lama dengan PDIP. Nah, saya nggak mengadu domba, tapi saya tahu bahwa semua domba juga ingin cari gembala yang baru. Oke, artinya apa kalau dengan logika, dengan analisis yang seperti Anda sampaikan, sangat mungkin terjadi misalnya dalam waktu dekat ini terjadi pergantian pucuk pimpinan di partai-partai koalisi pemerintahan. Mungkin akan ada satu minggu di mana di sekitar sebetulnya minggu KLB. Mungkin KLB Nasdem atau jadi tetap kita lihat keadaan per hari ini permainan politik itu menjadi saling mengincar dan itu yang akan
membuka mata publik bahwa kekuasaan sedang kelabakan. Karena tentu Pak Jokowi tetap berhitung bahwa ya Golkar mungkin lebih lukratif, lebih memudahkan untuk menjamin kekuasaannya tuh. Tapi nanti juga dia bisa hitung-hitung, jangan sampai melepaskan burung di tangan untuk dapat apa namanya itu, burung di udara tuh yang belum pasti tuh. Jadi tetap kita lihat dalam 1-2 minggu ini apa yang akan terjadi di KPK itu adalah repertoar dari apa yang sedang berlangsung di istana. Ya. Itu paralel sebetulnya. Ya, ini juga paralel dengan yang pernyataan dari Menteri Bappenas ya, Kepala Bappenas Suharto Manoarfa ya. Kan yang kemarin kita juga sempat singgung, baru saja dibentuk kementerian baru investasi, tiba-tiba dia sudah meminta kepada Bu Sri Mulyani untuk menyelidiki siapa orang Indonesia yang berinvestasi di Cina. Ini kan sebenarnya mau nunjukin ngapain sibuk-sibuk investasi sementara orang kita sendiri malah kabur dari Indonesia, kan begitu kita bacanya, Bung Rocky. Saya bacanya soal Manoarfa, dia ikuti jejak Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu menegur Pak Jokowi. Sebetulnya Kepala Bappenas Pak Suharto Manoarfa menegur Pak Jokowi sebetulnya kan tentu melalui Sri Mulyani. Kan itu teguran yang tersamar. Presiden, Anda bikin investasi, kok Anda nggak tahu? Masa Anda nggak tahu ada investor besar Indonesia yang kabur ke Cina tuh? Tentu Pak Soeharto nggak mungkin bilang itu ke Pak Presiden. Jadi muterlah, Bu Sri Mulyani, tolong cari dong. Tapi tentu Presiden tahu kan, itu sindiran bagi Presiden. Ya. Nah, bagaimana kita membingkai peristiwa dalam sepekan ini supaya publik mudah memahami apa sebenarnya sesungguhnya yang sedang terjadi, Bung Rocky? Dalam satu kalimat, beberapa menteri udah mulai mbalelo. Kan itu sinyal kan mestinya disiplin dong. Kalau Presiden bilang investasi, menterinya udah jadi, semua diam dulu tuh. Jangan berupaya untuk membatalkan keputusan Presiden. Kan sebetulnya sama tuh. Jadi saya kira ada blok baru, yaitu blok yang dipimpin oleh Ma'ruf Amin, yaitu mbalelo pada pikiran-pikiran utama istana tuh. Jadi biasa aja dalam keadaan turbulensi, semua orang ingin memperlihatkan sejak awal bahwa mereka sebetulnya bukan pendukung fanatik loh pada Presiden, mereka masih memikirkan bangsa. Kira-kira begitu kan sinyalnya kan? Pak Ma'ruf Amin kasih pesan, saya masih memikirkan bangsa, karena itu saya memikirkan demokrasi dengan mengkritik pemerintah bahwa otokritik pada pemerintah bahwa indeksnya turun. Demikian juga Suharto Manoarfa, bahwa dia lebih mementingkan kepatuhan moral dari pengusaha Indonesia supaya tidak larikan modal ke luar negeri. Nah, dua-duanya berupaya untuk bikin opini baru bahwa mereka sebetulnya otonom, masih punya kemampuan etis untuk melihat persoalan bangsa. Saya sih bagus-bagus saja, kayak begini kita dorong aja. Dalam situasi ketika kemungkinan terjadi perubahan konstelasi ini, Aziz Samsudin ini apes lah gitu ya, tiba-tiba dia bisa jadi, kalau salah dia bisa jadi tumbal gitu ya. Iya, kita bayangkan misalnya begitu Aziz Samsudin kena hukuman, dihukum, kan orang menuntut lebih jauh kan. Itu ada problem dengan Golkar gitu. Lalu terjadi pembicaraan bagaimana caranya supaya kekuasaan itu tidak retak dan fungsi Golkar dikembalikan di dalam wilayah kontrol Presiden, atau Golkar yang mau bertambah, karena Golkar juga tahu kalau dia sedikit memberi kritik pada Presiden, itu kabinet akan goyah, karena Golkar terkenal kemampuannya untuk manuver gitu. Jadi dari awal kita menganggap bahwa komposisi istana itu ditentukan oleh kesetiaan Presiden pada Ibu Megawati, dan Ibu Megawati akan tuntut itu sebagai kader. Tapi juga Golkar menganggap bahwa dia juga punya kemampuan untuk mempengaruhi Presiden, karena sejarah politik Golkar yang jago untuk bermanuver. Jadi Presiden sebenarnya ditawan oleh dua kekuatan besar sekarang, Golkar dan PDIP itu. Nah, ini sebetulnya jadi Aziz Samsudin diumpankan di dalam permainan makro semacam itu. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai penonton FNN hanya bisa debar-debar. Semoga debar-debar itu menghasilkan ledakan yang lebih besar. Maksudnya ledakan pencerahan itu. Ya, dengan latar belakang Golkar yang lihai tadi, menurut Anda, pasti mereka juga tidak tinggal diam kan? Karena kalau kemudian saling menyandra, mereka bisa menuntut loh. Kalau ada orang gua yang tokoh penting gua, kalau permainan catur kira-kira
posisi yang penting gue harus korbanin, PDIP juga harus kena dong. Apalagi kan ada kasusnya, kita ingat ada 2 orang anggota DPR, ada madam bansos dan sebagainya gitu. Menurut Anda akan berlanjut ke situ nggak kira-kira saling makannya kalau dalam catur ini dalam kalau yang beginian saya nggak perlu analisa, saya inginkan itu terjadi, akan diteruskan pengusutan siapa sebetulnya madam bansos itu. Nah, itu sama seperti orang duga-duga siapa Mr. M, sekarang siapa Mr. Madam juga, M juga misalnya madam. Oke. Saya kira itu menarik, kita tinggal menunggu. Jadi kalau Aziz tuker tambahnya seperti apa gitu ya, kalau dalam catur ini posisi Aziz Samsudin ini ditukar dengan posisi apa, kira-kira begitu ya, dan kemudian kita akan melihat hasil pertandingan akan seperti apa. Saya kira yang menang Golkar nih, karena Golkar main bidak putih dan dia akan menyerang pertama itu. Jadi pionnya akan dikeluarkan pertama oleh Golkar, lalu nanti mungkin di menit ke-36 itu ada tawaran remis. jadi lalu benteng benteng ditaruh persis di depan Ratu. Benteng ya, bukan banteng. Oke, jadi kasus Aziz Samsudin ini kita berharap ini hanya gerakan membuka saja ya. Kalau dalam catur ini langkah awal saja, kemungkinan pertandingan akan semakin seru karena pasti ketika putih sekarang posisi kalau Anda bilang bidak putih kan harusnya dia ngambil inisiatif serangan, tapi sekarang dalam posisi mereka diserangkan, jadi artinya nanti mereka kapan kembali menyerang balik gitu. Ya, Golkar tahulah cara pembukaan Sisilia tuh. Rating Golkar tuh udah 4.000, jadi dia udah grandmaster dalam soal tukar tambah begini nih. Oke, baik, kita tunggu saja, mari kita nikmati permainannya, Bung Rocky. Baik, makasih. Siap.